Selamat siang, Pak. Siang Mas Nino, siang. Gimana Mas Nino? Apa yang jadi isu pasar saat ini, Pak, menjelang FOMC meeting minggu ini, Pak? Oke. Setelah dalam 1 bulan terakhir kan pasar dihebohkan masalah isu debt ceiling kemarin, ya, di mana sempat menimbulkan kekhawatiran dampak dari apabila terjadinya gagal bayar utang Amerika Serikat. Tapi akhirnya selesai, bahwa akhirnya disetujui sampai 2025, artinya masalah gagal bayar mungkin tidak akan menjadi masalah lagi. Sekarang pasar kembali kepada masalah isu inflasi kembali. Kenapa masalah inflasi kembali? Ini dibuktikan bahwa dalam 2 minggu ini khususnya, atau minggu terakhir ini juga kita lihat bahwa beberapa bank sentral besar dunia sudah mengambil tindakan kenaikan suku bunga. Contohnya kemarin Bank Australian Dollar, ya, RBA, Bank of England kalau nggak salah ya, Bank of England, RBA, kemudian juga Bank of Canada kemarin sudah melakukan tindakan kenaikan suku bunga. Amerika juga disusul ya? Ya mungkin dalam minggu ini ya, mungkin pertimbangan juga Pak. Euro juga dalam minggu ini juga ada rencana perkiraan naikkan suku bunga. Tapi untuk masalah The Fed sendiri kemungkinan belum ada perkiraan sih ya. Ada perkiraan kalau nggak salah, perkiraan berdasarkan economic calendar itu, kalau kita lihat dia masih posisi dalam hal ini masih posisi tetap, tidak ada perubahan kenaikan suku bunga. Kalau misalnya memang sampai The Fed menaikkan suku bunga, itu apa itu, Pak? Dasar dan pengaruhnya, dan bagaimana juga kalau dia tidak menaikkan suku bunganya, atau mungkin sampai menurunkan suku bunganya, Pak, minggu ini? Oke. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan The Fed dalam masalah kebijakan suku bunga, khususnya pada kondisi saat ini ya. Satu, masalah tingkat suku bunga itu sendiri. Untuk saat ini kan tingkat suku bunga The Fed untuk paling tinggi ya, mungkin di antara negara-negara bank sentral besar lainnya. Jadi artinya apa? The Fed mungkin sudah mencapai level puncaknya kenaikan suku bunga. Itu juga ikut mempengaruhi faktor kenaikan atau tidaknya suku bunga. Kemudian juga masalah dampak yang secara ekonomi sudah mulai menunjukkan gejala perlambatan, walaupun dari sisi tenaga kerja memang masih menunjukkan perbaikan, tapi di sisi data-data ekonomi lain kita lihat sudah mulai agak mengalami perlambatan. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan The Fed yang agak membatasi The Fed dalam kenaikan suku bunga. Tetapi tidak berarti bahwa potensi untuk menaikkan itu masih ada. Kenapa? Salah satunya adalah faktor inflasi. Untuk saat ini kan inflasi Amerika Serikat boleh dikatakan belum ada menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Artinya apa? Belum, apalagi kalau diarahkan ke arah target The Fed yang sampai 2% masih jauh ya. Artinya apa? Bahwa potensi inflasi ini masih sangat tinggi. Jadi hal yang bisa menurunkan inflasi ini paling ya dengan kebijakan pengetatan lebih lanjut, itu yang masih memungkinkan. Jadi untuk melihat ini, maka data-data inflasi terakhir nanti yang sebelum FOMC meeting itu juga akan pasti sangat menjadi perhatian The Fed ya. Kalau masa data inflasinya bahkan lebih tinggi dari yang diperkirakan, bisa saja mungkin isu kenaikan suku bunga akan kembali mencuat gitu loh. Nah, kalau soal masalah penurunan suku bunga, kemungkinan faktornya kecil sekali. Kenapa? Satu, yang data inflasi yang masih kuat itu menunjukkan bahwa risiko inflasi semakin tinggi. Artinya kalau The Fed sampai menurunkan suku bunga, maka inflasi akan semakin naik kembali. Jadi potensi untuk menurunkan kecil sekali, sangat-sangat kecil sekali. Bagaimana Pak, menurut Pak Farhan, potensinya apakah tetap Pak suku bunganya atau tetap dinaikkan? Ya. Oke. Lebih banyak mana Pak potensi? Saya lebih cenderung potensi tetap kemungkinannya ya, dengan pertimbangan satu, memang di The Fed sendiri kan sudah terbagi dua kubu boleh dikatakan ya. Kubu yang memang antusias untuk menaikkan suku bunga karena memang menganggap bahwa inflasi masih cukup tinggi. Kemudian juga kubu yang boleh dikatakan agak menahan untuk kenaikan suku bunga karena memang resiko kenaikan suku bunga sudah mulai banyak muncul. Salah satu yang kemarin masalah isu likuidasi 3 bank itu kan merupakan salah satunya efek katanya karena faktor kenaikan suku bunga yang sangat cepat. Tapi saya lebih ngambil jalur tengah gini, titik tengahnya segini.
Bang Powell sendiri kan dalam beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa untuk kondisi saat ini bahwa walaupun inflasi itu belum menunjukkan gejala penurunan yang cukup signifikan, resiko-resiko kredit mulai muncul. Artinya resiko-resiko kredit ini gagal bayar dan lain-lain itu resikonya sudah mulai muncul. Sangat dibuktikan dengan mulai gagalnya 3 bank tadi. Itu salah satunya itu. Jadi langkah terbaik cara amannya adalah untuk saat ini ada hanya menahan untuk tidak menaikkan lebih lanjut. Itu mungkin saya lebih cenderung ke arah sana. Kalau menahan nih Pak, terus kapan Pak? Dia menunggu apa lagi untuk tidak menaikkan atau menurunkan Pak? Menahannya sampai kapan? Nah, kalau menahan ini lebih cenderung, kalau misalnya contoh kondisi ekonomi tidak berubah banyak atau kemudian kondisi inflasi juga masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Isunya tidak tertutup mungkin kalau paling dia menahan posisi pada sisi bunga ini, posisi bunga tetap paling nggak sampai akhir tahun. Bahkan ada makanya mengatakan ada tidak tertutup kemungkinan kalau memang data inflasi masih cukup tinggi ini, mungkin sampai triwulan pertama 2024 pun masih pada posisi suku bunga saat ini. Jadi belum ada melakukan penurunan. Itu mungkin memang lebih baik dia tetap daripada mengambil resiko menaikkan suku bunga yang akan berujung resesi. Ya. Meskipun ya banyak sektor-sektor bisnis atau bidang usaha yang muncul baru, tapi mungkin itu belum kedetek Pak. Oke. Meskipun entah saya kurang paham ya mengenai data pengangguran itu atau ketenagakerjaan itu based on apa Pak? Padahal mungkin banyak sektor-sektor baru yang muncul yang itu mungkin tidak kedetek di jurnal ekonominya atau ya bisa. Saya mau paham maksud saya pertanyaan Mas. Apakah kalau kan berdasarkan historis, kalau sudah sampai level suku bunga 5,25% ini biasanya secara historical dulu kan mulai indikasi perlambatan ya. Ekonomi mengalami perlambatan sehingga dapat mulai melakukan perubahan kebijakan penurunan suku bunga. Nah, apakah ini akan terulang? Misalnya kan seperti itu. Apakah bisa saja kan bahwa kondisi saat ini tidak sama persis dengan zaman dulu ya, kondisi ekonomi, kemudian faktor-faktor ekonomi sudah mulai mengalami perubahan, fokus ekonomi juga sudah mengalami perubahan. Ya bisa jadi bahwa walaupun sudah sampai 5,25 dan lain-lain, mungkin resikonya tidak seperti dulu ya kan. Ini yang makanya saya bilang tadi, ini yang menjadi fokus The Fed saat ini. Artinya Pak, kondisi saat ini aja misal contoh 5,25, ternyata data ekonomi masih cukup bagus sebagian khususnya tenaga kerja ya. Mungkin kalau kita perlu pertimbangan kembali. Kemudian juga kemarin pendapatan perusahaan juga masih menunjukkan indikasi masih bagus. Ya, tetapi tetap bahwa dengan bunga yang tinggi akan berdampak negatif khususnya di pasar properti. Ya, walaupun sekarang mungkin properti memang tidak gimana kita nggak bisa mengabaikan properti ini karena kebutuhan dasar sehingga boleh dikatakan faktor properti akan sangat mempengaruhi konsumsi lainnya tetap juga. Jadi saya tetap melihat juga walaupun seandainya tidak ada ekonomi ini jatuh, ya, tapi untuk tumbuh masih sangat berat. Ya, ya paling walaupun nggak resesi, tapi mengalami pertumbuhan pasti kecil potensi untuk pertumbuhannya, hanya bisa bertahan. Nah, ini memang sesuai dengan target The Fed bahwa dia akan menurunkan inflasi, tetapi tidak menyebabkan resesi. Artinya apa? Tapi nggak mungkin inflasi turun kalau ekonomi nggak mengalami resesi. Ini yang satu yang sangat sulit memang ya. Tapi seandainya resesi pun diharapkan bahwa dia namanya soft landing, jangan sampai terjadi resesi besar yang akan resesi global dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang masih menjadi perhatian pasar pada saat ini. Jadi saya melihat cenderung selagi memang masih tenaga kerja masih cukup stabil, kemudian juga pendapatan perusahaan khususnya sekarang perusahaan yang startup dan lain masih cukup bagus. Saya melihat The Fed mungkin masih berani untuk menahan suku bunga dalam kondisi yang lebih tinggi ini. Walaupun mungkin untuk naikkan juga terbatas. Terus ini Bang, kan market masih ragu-ragu nih Bang. Sampai kalau memang dinaikkan, bagaimana dengan aset safe haven yang itu jadi acuan market bahwa kalau misalnya dapat naikkan suku bunga gitu, akan negatif misalnya gitu ya. Gitu. Nah, saya melihatnya gini. Atau mungkin kita apa Pak sentimen market? Ya,
Kalau misalnya data inflasi yang tinggi, maka isu mungkin The Fed naikkan suku bunga masih akan muncul kembali ya. Pasti pasar khususnya safe haven khususnya orang akan lari ke keluar dari safe haven dong mungkin ya, karena akan aset-aset dalam dolar dengan menaikkan suku bunga akan menyebabkan terjadi penguatan dolar, maka aset dolar akan mengalami satu koreksi. Itu kalau tidak dinaikkan Pak ya? Kalau naikkan misalnya kan otomatis kan imbal hasil dolar akan lebih meningkat sehingga daya tarik dolar lebih menarik sehingga menjadi lebih kuat. Maka kemungkinan aset-aset yang dalam dolar akan terkoreksi ya kan, terkoreksi. Salah satu contohnya emas misalnya, dengan emas dalam dolar maka dolar kuat, dolar akan mengalami koreksi. Nah, pas berapa besar koreksinya kan nggak relatif juga nantinya. Mungkin harus kita cek teknikal juga Pak. Ya, teknikal juga, faktor inflasi juga. Saya bilang tadi emas boleh dikatakan sebagai lindung nilai dari inflasi. Artinya apa? Kalau memang inflasi tinggi, otomatis orang belum akan meninggalkan emas. Ini yang akan mungkin menahan penurunan yang terlalu besar juga, walaupun ada terjadi koreksi di emas. Mungkin masih potensi ranging kali ya Pak? Kali ini Pak. Ya, saya masih melihat itu ya. Kalau data inflasinya tinggi, ya. Kecuali misalnya data inflasi tinggi, kemudian The Fed nggak naikkan suku bunga, ini mungkin pasar akan lebih bergejolak sebenarnya ya. Oke, satu lagi pertanyaan buat Pak Farhan. Ya. Apabila nih Pak, data inflasi tinggi, tapi The Fed tetap tidak menaikkan suku bunganya, apa reaksi market terhadap ini aset safe haven? Oke, kalau misalnya kita lihat bahwa gold itu sebagai lindung nilai inflasi, tetapi harga gold sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dolar itu sendiri, otomatis kalau apabila data inflasi tinggi, berarti kan demand terhadap emas atau terhadap gold kan meningkat. Artinya terhadap gold meningkat. Sedangkan The Fed tidak menurunkan suku bunga, naikkan suku bunga, otomatis dolar tidak akan mengalami penguatan. Jadi ada efek sangat positif terhadap gold, khususnya ini kalau memang itu terjadi. Kenapa? Karena inflasi tinggi, maka otomatis minat terhadap gold akan meningkat, tapi tidak ditahan oleh dolar yang menguat. Ya, dolar yang cukup melemah, mungkin karena tidak ada rencana naikkan suku bunga. Ya kan, tidak ada kenaikan suku bunga, akan dolar akan mengalami sedikit koreksi. Itu sehingga akan menyebabkan kenaikan harga emas itu sendiri. Saya lebih cenderung ke sana nanti. Kalau sampai tidak menaikkan suku bunga, ya. Kecuali nanti data inflasinya nggak tinggi, kemudian The Fed nggak naikkan suku bunga, mungkin wajar, market nggak akan terlalu banyak bereaksi. Itu mungkin dari sisi reaksi pasar terhadap apabila inflasi naik tapi The Fed tidak melakukan kenaikan suku bunga. Oke Pak, terima kasih Pak Farhan. Oke, sama-sama Mas Kino ya.